Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Binata Hidayat. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A, dan di sini saya akan mempresentasikan project test atau kerangka karangan saya yang berjudul Pembelajaran Perekonomian dalam Pendidikan Pesantren. Sebagaimana presentasi yang saya buat ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari matkul Bahasa Indonesia yang telah diberikan kepada dosen pengampu, yaitu Bu Ajeng Prending Tias, SHUM MPD. Jadi, isi latar belakang dari project test atau kerangka karangan yang saya buat secara umum, pendidikan pesantren adalah pendidikan yang mengajarkan santri untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam atau biasa disebut dengan tafakuh fiddin. Namun nyatanya, di dalam pendidikan pesantren, santri juga dibekali dengan berbagai keterampilan atau keahlian di bidang ekonomi. Kemungkinan di dalam pendidikan pesantren ada 4 macam pola usaha ekonomi. Apa saja? Yaitu yang pertama, usaha ekonomi yang berpusat pada kiai. Siapa itu kiai? Kiai adalah sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mengembangkan pesantren. Contohnya, seorang kiai yang mempunyai perkebunan yang luas untuk pemeliharaan dan permanenan, kiai melibatkan para santri-santrinya untuk mengerjakannya. Maka terjadilah hubungan mutualisme atau sama-sama saling menguntungkan. Dengan ini, kiai dapat memproduksikan perkebunannya. Santri mempunyai pendapat tambahan dan juga keberkahan atas apa yang kiai telah berikan. Dan ujungnya, dengan keuntungan yang dihasilkan perkebunan, maka kiai dapat menghidupi kebutuhan pengembangan pesantrennya. Yang kedua, usaha ekonomi pesantren untuk memperkuat biaya operasional pesantren. Contohnya, pesantren memiliki unit usaha produktif seperti menyewakan gedung pertemuan, rumah, dan sebagainya. Dari keuntungan usaha-usaha produktif ini, pesantren mampu membiayai dirinya, sehingga seluruh biaya operasional pesantren dapat ditalangi oleh usaha ekonomi ini. Yang ketiga, usaha ekonomi untuk santri dengan memberi keterampilan dan kemampuan bagi santri agar kelak keterampilan itu dapat dimanfaatkan selepas keluar dari pesantren. Yang keempat, usaha ekonomi bagi para alumni santri. Pengurus pesantren melibatkan para alumni santri menggalang sebuah usaha tertentu dengan tujuan untuk menggagas suatu usaha produktif bagi individu alumni. Keuntungan selebihnya dapat digunakan untuk mengembangkan pesantren. Biasanya, media edukasi yang digunakan santri dalam pembelajaran yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia. Di dalam kitab suci ini, santri dapat mengetahui beberapa lantunan ayat-ayat Quran, contohnya seperti potongan lantunan ayat berikut. Wa ahallallahu al-bai', yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Hadis. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, berbicara. Contohnya, seperti khairun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ada pula tujuan dan manfaat pembelajaran perekonomian di dalam pesantren. Apa saja sih tujuannya? Yaitu tujuannya semata-mata untuk membekali santri agar mempunyai keterampilan tambahan dengan harapan menjadi bekal dan alat untuk mencari pendapatan hidup. Dan apa saja manfaatnya? Yang pertama, untuk membekali santri dengan berbagai skill keahlian agar santri juga dapat lebih mandiri. Yang kedua, untuk menyiapkan mental dan keterampilan agar santri ketika keluar dari pesantren nanti
bisa mempunyai gambaran seperti apa itu berbisnis. Mungkin cukup sekian kerangka karangan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.